Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Kepanikan para termul semakin menjadi saja. Saya mau memberikan insight dulu seperti ini ya, bahwa di Amerika itu kan sekarang sedang ramai demonstrasi no kings tuh. Karena si Donald Trump itu memerintah dengan gaya bukan gaya negara demokrasi. Jadi si Donald Trump itu seperti raja saja begitu. Nah, pada akhirnya orang Amerika yang sudah terbiasa begitu ya selama ratusan tahun sebagai negara yang demokratis itu muak. Pada akhirnya ribuan bahkan mungkin jutaan ya kalau menurut beberapa sumber berita itu turun ke jalan. Ini adalah demonstrasi terbesar sepanjang sejarah Amerika. Nah, yang menjadi menarik apa? Yang menjadi menarik, Donald Trump itu memang merespons kejadian itu bukan sebagai seorang presiden, tapi memang betul-betul sebagai seorang diktator dengan mengatakan bahwa para demonstran itu adalah orang-orang yang bodoh. Nah, oleh para pengamat ini dinilai sebagai langkah politik yang tidak tahu malu. Dari siapa? Dari Donald Trump. Kenapa? Karena belum pernah begitu ya ada seorang pemimpin negara demokrasi yang secara eksplisit tanpa cover, tanpa penutup menunjukkan sisi katakan itu diktatorshipnya begitu, memperlihatkan sisi kediktatorannya. Wah, ini ramai sekali ya di US itu. Nah, kenapa saya memberikan insight itu? Karena hal yang sama juga kurang lebih terjadi di Indonesia. Jadi kepanikan para termul ini sekarang sudah mencapai pada titik nadir sampai mereka itu tidak punya rasa malu lagi untuk melemparkan tuduhan apapun kepada orang yang mempermasalahkan ijazahnya Jokowi. Nah, yang akan kita lihat misalkan diantaranya ada narasi dari termul bahwa mereka itu memiliki bukti bahwa Dr. Tifa itu memang benar-benar ada di Solo. Yang mana nanti akan kita lihat ya, yang mereka katakan sebagai bukti itu adalah Dr. Tifa jauh sekali dari Dr. Tifa. Nah, kemudian yang lebih membuat saya kaget lagi adalah katakanlah sikap kepolisian dalam hal ini Polda Metro, yang mana nanti akan kita saksikan juga diwakili oleh Pak Budi dari Polda Metro Jaya, itu secara tidak tahu malu di hadapan publik sudah menunjukkan keberpihakannya kepada Jokowi dengan memanggil dua jurnalis senior, yaitu Pak Karni Ilyas dan Pak Aiman ya, dengan Aiman Wicaksono. Dan yang terakhir ini Aiman ini dia tidak hadir. Dan ini menjadi riuh rendah di dalam di dalam Dewan Pers Indonesia, karena kita menyaksikan di hadapan mata kita sekarang setidaknya begitu ya, kepolisian itu sudah tidak tahu malu masuk ke dalam permasalahan sensitif di dalam politik dan masuk jauh lebih dalam. Dengan apa? Dengan membuat kemungkinan dua orang ini, Pak Karni Ilyas dan Aiman ini, itu dikriminalisasi. Yang mana tuntutan terhadap Aiman supaya dijebloskan ke penjara itu kencang sekali diteriakan oleh para termul. Jadi dengan kata lainnya secara singkat, kepolisian itu saat ini, saya katakan Polda Metro Jaya yang diwakili oleh Pak Budi di sini, itu sudah tidak tahu malu menjadi termul. Lah, kemarin kan sudah ada bahasa parcok gitu ya. Parcok itu apa? Partai coklat. Masa sekarang kita mau bikin istilah tercok begitu ya, termul coklat. Kan nggak enak. Nah, ini tanpa tahu malu begitu. Kita akan saksikan dulu ya. Ini video yang pertama nih. Ini dari channel Blacker Majenang atau Magelang ya. Blacker Magelang kalau tidak salah itu. Atau Majenang, lupa saya nama channelnya. Mohon maaf. Yang katanya sih punya bukti video Dr. Tifa itu betul ada di Solo. Ini kita akan saksikan ini. Dan para termul itu sudah biasa kalau bikin hoax itu atau bikin analisa yang tanpa dasar itu biasa.
Hari ini mau berangkat, sempulek kayak nang HP ya guys ya. Biasa guys, tok-tok ya guys ya. Muncul lagi terekam kamera. Nah, Dokter Tifa itu datang ke rumah Pak Jokowi. baik sebentar. Ini yang katanya apa? Wajahnya Dokter Tifa ya. Ini sekilas saja kita sudah tahu ini bukan Dokter Tifa sekilas saja. Nanti kalau misalkan memang sempat ya, kita akan bandingkan nih fotonya yang ada di sini dengan Dokter Tifa. Itu jelas bukan. Lah kok bisa-bisanya ada orang cuma pakai kerudung, kemudian pakai lipstik, kemudian pakai kacamata, yang seperti ini kok dianggap Dokter Tifa. Aduh, ini kan dari tinggi badannya lain, dari cara bergeraknya lain, dari raut mukanya pun jauh sekali. Pinter gitu ya. Karena apa? Iya kan sekarang lagi rame banget ya guys ya. Bahkan dari apa ya tukang becak ya guys ya 400 lebih itu sowan ke rumah Pak Jokowi dimanfaatkan oleh Tifa ya menurut kewenangan tapi ya guys ya Sebentar, nah ini ini sebentar ya. Ini juga di dalam apa namanya 400 tukang becak sowan ke rumahnya Pak Jokowi. Aduh, kalau kita tidak melihat di belakangnya ada mobilisasi, kita itu keterlaluan ya kemampuan analisanya itu. Lah kok secara kebetulan tukang becak datang ke rumahnya Pak Jokowi sebanyak 400 orang. Pertanyaannya mana Grab? Ya, mana tukang Grab itu? Mana tukang martabak? Kok pada nggak hadir? Jadi di antara salah satu ciri keorganikan sebuah gerakan itu terdiri dari orang-orang yang berlatar belakang beda-beda. Jadi kalau misalkan sekarang dengan seperti ini tim medianya Jokowi kurang canggih. Seharusnya yang didatangkan itu sudah dibikin seperti organik saja. Ya, jangan seperti demo buruh begitu. Yang demo buruh semua. Itu kan kelihatan pada akhirnya di belakangnya ada mobilisasi. Jadi harus dilihatlah itu ya. Itu yang pertama. Jadi ada mobilisasi di situ. Kemudian yang kedua, kalau dikatakan tadi ini dimanfaatkan oleh Dokter Tifa. Ini bukan Dokter Tifa. Ya, ini mata saya itu apa ya? Ini nggak bakalan salah. Nggak bakalan salah. Ini bukan Dokter Tifa. Saya kira para termul itu tadinya cuman buta hati ya. Buta hati itu dalam pengertian mereka tidak bisa menganalisa. Jadi kalau Anda membaca tafsir-tafsir kalau di dalam Al-Quran atau misalkan di dalam hadis ada bahasa yang menyebutkan buta mata hati, itu adalah keadaan seseorang tidak memiliki daya analisa yang kuat. Itu disebutnya buta mata hati. Saya pikir tadinya para termul itu buta mata hati. Tapi kalau sudah seperti ini ya, gambar ini dia disangkakan sebagai Dokter Tifa, itu mah sudah buta mata dohir, bukan hanya buta mata hati. tertangkap kamera orang percaya deh deleng bae kok. Aduh ge Roy Suryo temenan apa ge ditinggal ge. Ya kita nggak Nah, tahu ya gimmick-gimmick guys seperti ini juga ya buat apa begitu. ya. Nah, Bang, masalah Tifa apa benar datang ke rumah Pak Jokowi? Iya, guys, Tuh. yakin. Raine wajahnya ya guys ya, mukanya itu plek ketiplek sama persis dengan Dokter Tifa. Sebentar ini kan, coba bahasanya ini dengan tanpa ragu-ragu. Iya bener, sekali lagi ya. Mana begitu ditinggal gitu. Itu jelas bukan padahal. Ya, kita nggak tahu ya guys ya. Nah, Bang, masalah Tifa apa benar datang ke rumah Pak Jokowi? Iya guys, Tuh. yakin. Raine wajahnya ya guys ya, mukanya itu plek ketiplek sama persis dengan Dokter Tifa. Nah, apa benar datang ke Solo? Iya, guys. Plek-ketiplek itu apa datang ke rumahnya Pak Jokowi kok. Temen. Plek-ketiplek. Memang demikian. Lah, kok dengan yakin mengatakan iya? Ini udah jelas bukan. Ini kita lihat ya. Kalian nanti pahami sendiri Aduh. ya guys ya. Orang ambil di TNB guys ya. Lihat ini. Nih guys, ya. Ini ada di Amin, sama-sama ya, YouTube Prof. daerah Terakhir, Solo, Prof, ya guys. kiprahnya mana Ini. juga ya? Lihat. Ini, Prof. Yes. Nah, ini Laskar Gibran ya guys. Dari Papua pun ikut hadir. Mana mana tahu. Tapi ingat, nanti guys, nyelesep ya guys. Nah, tembok pipa gue. Gue guys. Aduh, ya Allah, ini mau disebut Dokter Tifa gimana? Hidungnya bukan, bibirnya bukan, alisnya bukan, matanya bukan. Ini sekilas begini ya. Manusia itu dia punya keunikan. Salah satu keunikannya itu dengan amat sangat mudah sekali mengenali kekhasan wajah. Makanya kalau kita itu
lihat orang bule begitu ya, untuk yang tidak familiar dengan wajah kita, yang tidak familiar dengan wajah kita dan keseharian kita melihat wajah-wajah, itu seperti mirip-mirip bule satu dengan bule yang lain. Bukan Pak Le ya, bule. Tapi kalau sudah terbiasa gaul dengan mereka, kita akan dengan mudah membedakan, oh ini bukan yang satu, itu bukan yang lain. Sama tuh waktu saya ingat cerita ya, waktu tsunami itu di Aceh, itu kan apa namanya, ada koran ke mana, ke Amerika. Di Amerika tuh ada, saya lagi di sana tahun 2004 itu ada berita di Aceh terkena tsunami sekian magnitudo begitu dan korbannya banyak. Itu kan ada foto-foto tuh orang sedang, yang terkena dampak tsunami saat itu kan sedang lalu lalang gitu di dalam fotonya itu. Itu adik angkat saya namanya si Page, dia itu langsung ngomong sama saya, "Nggak, saya ini lihat kabar begitu di koran." Karena saat itu masih koran ya, belum zaman media sosial seperti sekarang. Lihat di koran ada berita di Indonesia. Saya kok heran, orang Indonesia itu kok mukanya mirip kamu semua begitu. Itu kata si Page, saya sampai masa iya sih ini orang apa rasis apa kagak begitu. Cuman kan kita mah enggak, kita itu bisa membedakan dengan jelas. Lah Black Remajanang ini dengan saya itu beda sama sekali. Itu adalah kemampuan unik manusia begitu. Bisa melihat paras itu dengan dengan mudah mengenali perbedaannya. Kecuali memang tadi kalau kita tidak familiar dengan satu ras tertentu, kita akan melihat banyak kesamaan. Makanya seperti misalkan orang-orang yang berkulit hitam misalkan ya, itu bagi kita mereka itu hampir mirip, bagi mereka kita itu hampir mirip begitu. Lah sekarang kalau misalkan membicarakan Dokter Tifa itu warawiri di media begitu ya, fotonya banyak di mana-mana. Ini bahkan mungkin Black Remajanang ini karena salah satu termu juga sering membicarakan Dokter Tifa. Orang ini mau disangka Dokter Tifa lain. Makanya saya katakan sekali lagi, saya pikir para termu itu tadinya cuman buta mata hati, tapi ternyata juga buta mata dohir. Ulangi guys. Ya ada aja. Masih tenang. Nah, guys gitu loh guys. Ini loh. Mana ada itu mana ada dari pinggir. Mana ada. Pipa bok, yuk. Masya Allah. Pipa kayaknya ya guys. Aduh. Tadi bilang iya, sekarang kayak nih tuh. Ini para termol seperti ini. Kenapa saya itu ya bukan hampir setiap hari. Saya tuh sudah beberapa bulan ini setiap hari ngomongin termol. Ini untuk menyeimbangkan narasi ya, karena pada akhirnya kalau misalkan keadaan termul seperti ini, ya wajar kalau mereka itu yakin bahwa foto yang ada di ijazah Jokowi itu adalah Jokowi, karena memang mereka mata dohiri saja buta begitu, tidak bisa membedakan. Nah, masa ada foto Jokowi yang ada di ijazah begitu ya, itu sama dengan foto Jokowi muda yang tidak ada di ijazah, padahal dua-duanya jelas berbeda dalam mata kita, tapi dalam mata termul mirip. Lah ini aja dianggap Dokter Tifa. Ini dianggap Dokter Tifa. Ini halis aja udah beda. Nanti setelah ini kita akan melihat Dokter Tifa. Ini Blacker nih gimana? Lucu saja. Tapi sekilas memang mirip sekali dengan Tifa guys ya. Yakin dia Tipeng kiri kabut juga. Menurut kalian ini Tifa atau bukan? Silakan tulis di kolom komentar ya guys ya. Kan? Duh, udah gak ada narasi lagi ya, kasihan. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sikap seperti ini. Subhanallah guys, lihat guys, tuh ambil. Nah, sudah dilaporkan. Ini Dokter Tifa. Ya mau dilihat dari belakang, mau dilihat dari depan, mau lihat dari samping, nggak ada samanya. Dokter Tifa ini umurnya berapa? 56 Dokter Tifa ini hampir 60. Orang yang tadi kalau dari dari perkiraan saya itu 50 juga belum. Kan tidak ada titik terang. Kenapa? Sebetulnya titik terang itu sudah jelas kalau ini adalah materi. Sebentar ini mumpung dekat nih. Ini Dokter Tifa. 36 tadi itu. Ini orang yang tadi. Ini Dokter Tifa. Udah jauh tuh. Ya, jauh. Aduh, jauh. Sudah dilaporkan tidak ada titik. Nah, sebentar ini apa yang akan kita bahas di sini
keadaan tadi tuh siapa Aiman memang betul-betul diperiksa oleh kepolisian, dan Aiman ini diperiksa oleh kepolisian dalam keadaannya sebagai saksi katanya ya. Cuman kan dia tidak akan saksi ahli, nggak bakalan. Itu paling nanti saksinya saksi fakta. Cuman yang jadi permasalahan, yang jadi permasalahan begini, kok kepolisian itu yang mana seharusnya sekarang itu sudah habis tenggat waktu, si berkas itu sudah dikembalikan kepada kejaksaan yang sampai sekarang tidak kunjung diberikan kepada kejaksaan, malah memperlebar narasi. Jadi kepolisian itu sekarang sudah ikut sama keadaannya termul melebarkan narasi, begitu pula kepolisian melebarkan narasi. Tidak pernah terbersit dalam pikiran saya Aiman atau Karni Ilyas itu akan dipanggil oleh kepolisian. Tidak pernah terbersit. Apa urusannya begitu? Mereka itu media. Ini nanti ke depannya akan menjadi presiden buruk, bisa menjadi salah satu indikasi adanya tindak diskriminasi terhadap pers. Dan ini jelas bukan kebiasaan sebuah negara yang demokratis. Tapi sekali lagi saya katakan, sekarang itu mereka sudah tidak tahu malu untuk memposisikan diri di mana. Persis sebagaimana yang terjadi pada Donald Trump itu. Kenapa? Sebetulnya titik terang itu sudah jelas. Kalau ini adalah materi dari ijazah, sudah kami buktikan. Saya dan Mas Roy Suryo sudah membuktikan bahwa berdasarkan penelitian kami, dan sudah kami tuangkan dalam buku kami Jokowi's White Paper, itu ijazah tersebut 99,9% palsu. Nah, tinggal sekarang kita minta kepada Polda Metro Jaya untuk membuka 709 dokumen yang lain yang saat ini masih mereka simpan. Dan berdasarkan dari pengalaman yang terjadi pada sidang sengketa pada KIP, Bon Jovi maupun Bonatwa Silalahi, maka kami sangat yakin, kami sangat semangat ya bahwa nanti KIP pun akan melakukan hal yang sama kepada Polda Metro Jaya maupun kepada UGM untuk mudah-mudahan saja 505 dokumen yang dikirimkan oleh UGM kepada Polda Metro Jaya dan 709 dokumen yang dinyatakan, disampaikan hanya sebatas narasi, tapi barangnya sama sekali tidak kami lihat pada gelar perkara khusus tanggal 15 Desember 2025. Sebentar, nah jangan sampai kepolisian itu kan sudah mengklaim ada 500 sampai 700 dokumen. Nah, karena ada isu ini akan dipinta kepada sidang KIP dan kita lihat bahwa sidang KIP sampai sejauh ini sangat bagus sekali begitu, sangat objektif atau katakanlah sesuai dengan apa yang kita inginkan ya, demikian adanya. Jangan sampai yang dilakukan oleh kepolisian sekarang ini dalam melebarkan kasus ini sampai kepada jurnalis itu untuk melengkapi dokumen yang diklaim ada padahal tadinya tidak ada. Jadi jangan seperti itu, jangan sampai seperti itu. Ya apakah akan ke sana saya juga tidak tahu lah ya. Cuman ini menjadi presiden buruk karena pada akhirnya ini menjadi sebuah tindakan intimidatif terhadap orang-orang yang berbicara mengenai masalah ijazah palsu ini. Dan sampai saat ini setahu saya ya Pak Aiman itu tidak datang. Kalau Pak Karni Ilyas datang, Aiman Wicaksono itu nggak datang. Jadi sekali lagi untuk wrap up ya, summary bahwa kami tidak akan melayani segala macam fitnah, hoax yang murahan seperti itu. Yang maksudnya adalah menggeser gawang agar kami sibuk untuk melakukan somasi maupun gugatan. Bagus. Itu tidak kami layani. Bagus. Kemudian restoratif justice juga sudah kami klarifikasi ya bahwa betul-betul ada buktinya lokus deliktinya jelas, tempus deliktinya jelas ya, bahwa memang ada permintaan atau ada bujukan untuk kami melakukan restoratif justice yang dilakukan oleh dua oknum yang bernama AA dan FA. Nah itu Ade Azwar nggak mau terima ya, dia nggak mau ketahuan ditolak cewek di hadapan umum itu. Lalu kemudian berikutnya yang ketiga adalah kami tetap terus ya menjaga agar pokok perkara ini terus bisa mencapai pada keadilan dan kebenarannya ya. Jadi kalau memang sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan terhadap perkara ini ya dengan legowo Polda Metro Jaya harus SP3. Jangan bawa-bawa lagi nama-nama yang lain seperti yang terjadi pada surat yang baru kami terima tanggal 30 Maret 2025 yang indikasinya jelas bahwa ada dalam hal ini ada Polda akan melakukan perpanjangan waktu terhadap perkara ini ya. Terima kasih. Pada media mungkin ada. Oke, sebentar, dan perpanjangan waktu ini lucu ya. Jadi dalam keadaan Polda Metro itu sudah mengatakan Roy Suryo dan kawan-kawan kemarin klaster 1, 2, 3 itu menjadi tersangka. Kemudian yang mana seharusnya berkas ini dikembalikan kepada kejaksaan. Kemudian Polda Metro sampai saat ini tidak memberikan itu kepada kejaksaan. Polda Metro itu playing along, bermain dengan orkestrasi yang diorkestrai oleh para termul. Ikutan main. Ini yang menjadi lucu begitu.
apa memperlebar masalah. Polda Metro sekarang itu sedang memperlebar masalah. Lah kemarin kan mereka itu sudah yakin ini sudah selesai begitu ya. Kemudian disampaikan kepada kejaksaan. Kemudian kejaksaan itu melimpahkan untuk untuk dilengkapi. Terkhusus di situ adalah bukti-bukti saksi ahli yang menguatkan Roy Suryo dan kawan-kawan. Di situ bukan yang menguatkan narasinya Jokowi, karena itu sudah dinilai cukup. Mungkin kan katanya ada 500 bukti kok masih ditambahin lagi, buat apa? Begitu. Jadi kepolisian di sini dari apa yang saya lihat begitu ya. Faktanya begini, faktanya kepolisian itu melebarkan permasalahan ini. Itu faktanya. Analisa di belakangnya bisa jadi ikut bermain. Nah, kalau tidak mau ada analisa seperti itu kepada kepolisian, seharusnya kepolisian itu mawas diri. Begitu. Jadi mereka itu tugasnya kan cuman satu, melakukan penyelidikan. Selesai penyelidikannya itu sudah dilakukan, proses tersangka sudah ditetapkan, kemudian malah sudah diberikan kepada kejaksaan. Kejaksaan sudah memberikan penilaian atas berkas yang diberikan. Selesai. Kalau misalkan kata kejaksaan itu ini lengkapi saksi-saksi yang menguatkan atau yang mendukung Roy Suryo dan kawan-kawan. Sudah di situ saja. Jangan malah menguatkan sisi yang lain. Itu berarti dalam hal ini kepolisian sudah bertindak aktif untuk memberatkan untuk memberatkan kasus ini tatkala dia sampai ke meja kejaksaan. Jadi ini apa ya? Tadi tanpa tahu malu. Penegasan aja berarti untuk Pak Karni dan Bang Aiman ini Nah, bukan saksinya dari Bukan ya. Jadi Bang Aiman dan Bang Karni Ilyas ini adalah saksi yang dihadirkan oleh penyidik. Jadi kebutuhan penyidik tuh. Ya. Seperti itu. Ada pertanyaan lain? Ibu, berarti untuk penegasan juga bahwa apakah nantinya Ibu dan tim lawyer akan membuat laporan perihal mohon maaf ajakan kemarin dari AA dan FA? Karena kan bisa dibilang AA ini juga mohon maaf diduga tadi Ibu sempat menyebutkan bahwa adanya memakai nomor palsu ya. Itu apakah nanti mau buat laporan kah atau bagaimana? Wah, itu tuh urusan yang sangat remeh-temeh ya. Kita lebih baik memfokuskan energi kita untuk melakukan bantuan untuk meluruskan maladministrasi yang terjadi. Bagus. Seperti yang tadi sudah disampaikan. Nah, bahwa itu. kami ingin meluruskan undang-undang ini agar tepat ya dilakukan oleh Polda Metro Jaya dalam hal ini. Kalau memang Polda Metro Jaya tidak bisa melaksanakannya, ya dengan terpaksa kami akan melakukan gugatan. Nah itu bagus betul, itu lebih bermartabat daripada apaan sih, biarin aja lah, mereka itu mereka melaporin biarin aja. Kalaupun mau misalkan diurus, jangan langsung oleh Dr. Tifa dan Roy Suryo, uruslah dengan yang lain kalaupun mau begitu ya. Baik, Bang. Sebentar, cuman masalahnya di kubu kita ini nggak seperti mereka itu kan kompak. Sekali lagi saya sering ingatkan ini, kita mana ada kekompakannya, nggak ada. Kita terlalu organik sampai tidak mengenal satu sama lain. Siapa misalkan yang suka berbicara tentang masalah ijazah ini di dalam YouTube misalkan, saya nggak ada yang kenal satupun. Ya kalau yang suka berbicara dulu masalah nasab ya, saya ada kenal tuh kayak siapa Pak Ahdi Afandi itu saya tahu, kemudian Zaini saya tahu, kemudian ada Sani Uye ya, itu sudah lama tidak saya mention. Saya juga tahu, cuman tahu aja itu memang setelahnya ada WA, kita ngobrol gitu lewat WhatsApp. Dalam hal ini nggak ada sama sekali, nggak tahu kita itu. Nah makanya kalau misalkan kita pada akhirnya sering kalah narasi, ya wajar karena memang kita itu terlalu organik. Jadi apapun yang disampaikan oleh para tamu itu tidak akan kami layani. Ya Karena udah, nggak usah. Bukan sesuatu yang membutuhkan energi kita untuk Betul. mengikuti apa yang mereka mau. Untuk Nah ini yang dimaksud kepolisian itu memanggil Karni Ilyas dan Aiman. Ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi, sejumlah jurnalis tanah air ikut diperiksa. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya memeriksa jurnalis senior Karni Ilyas sebagai saksi dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Selain Karni Ilyas, beberapa petinggi media juga dipanggil, termasuk jurnalis Aiman Wicaksono yang akan diperiksa pada Kamis 2 April 2026. Pemeriksaan terhadap jurnalis bertujuan untuk menelusuri tayangan televisi yang memuat isu ijazah Jokowi. Dan untuk informasi, coba ya, ini nanti dari pemeriksaan seperti ini bisa jadi lanjut kepada tahap tersangka begitu. Jadi begini, kita tidak tahu kan motif sebenarnya. Dia kan cuma humas nih. Budi ini kan cuma humas. Humas itu ngomong ya seenaknya didengar sama masyarakat, tidak
mengungkapkan motif aslinya apa. Jadi kita tetap tidak tahu motif asli di belakangnya apa. Cuman saat pers ini dia dipanggil oleh kepolisian, ada kemungkinan dikriminalisasi. Kalau tidak dipanggil oleh kepolisian, tidak ada kemungkinan kriminalisasi. Tatkala dia itu dipanggil, ada kemungkinan kriminalisasi. Dan yang menjadi masalah apa? Kepolisian ini tidak sensitif bahwa di belakang isu Aiman ini banyak termul yang menginginkan Aiman itu ditangkap. Kemudian pada akhirnya nanti ya, apabila misalkan ini diperiksa oleh kepolisian, karena kan tadi mengenai penyebaran suatu perbuatan yang dianggap tindak pidana, yaitu pencemaran nama baik oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Dan kepolisian ini pada akhirnya oke lah, faktanya begitu ya, menemukan sebagaimana logika kepolisian bahwa Aiman itu bersalah karena sudah mengglorifikasi misalkan penghinaan Roy Suryo dan kawan-kawan di hadapan publik. Dan Aiman ikut serta dalam hal itu, kemudian dijadikan tersangka. Sekarang begini, apakah publik itu akan bersih di dalam menilai kepolisian dalam hal ini? Kalaupun itu memang misalkan benar, nggak bakalan, karena di belakangnya ini para termu sudah meminta kepada kepolisian untuk menangkap Aiman. Itu permasalahannya. Dan kalaupun memang misalkan sekarang ya Aiman itu tidak hanya diminta keterangan, kemudian tidak ada bersalah di dalam diri Aiman ini misalkan, atau Pak Karni Ilyas itu memang tidak ada kebersalahan, kemudian bagi demokrasi ini jelek. Karena pada akhirnya orang-orang yang berbicara tentang permasalahan yang bukan sensitif ya, dengan permasalahan yang penting di negara ini, mereka tidak akan mau berbicara. Jadi kepolisian dalam kedua keadaan ini, baik begitu Aiman itu bersalah atas logika mereka atau tidak bersalah atas logika mereka, kepolisian ini sekarang sedang menjadi agen rusaknya demokrasi di Indonesia. Persis seperti apa yang terjadi di Amerika. Cuman kalau di Amerika itu sama si Trump, karena si Trumpnya masih jadi presiden. Kalau di Indonesia sekarang Jokowinya udah nggak jadi presiden. Yang main apa? Maaf ya, yang diduga sebagai kaki tangannya. Itu yang sekarang bermain di Indonesia tuh. Nah dulu mah waktu Jokowi masih berkuasa, kita mendengar dari orang-orang yang sampai dekat yang sempat dekat dengan Jokowi, misalkan permasalahan IKTP yang mau nyuruh berhenti siapa? Jokowi. Itu mah Jokowi langsung begitu yang main. Kayak si Trump sekarang, Jokowinya udah nggak ada. Jangan sampai kepolisian itu setidaknya begitu ya mendapatkan penilaian buruk dari masyarakat, yang mana ya sudah buruk juga begitu. Makanya saya bilang tadi seperti ini terlanjur basah, ya sudah mandi saja. Udah ketahuan, udah kelihatan jelek sama masyarakat, ya udah sekalian aja. Toh masyarakat juga bisa ngapain. Gitu. Jangan sampai ada penilaian seperti itu, yang mana kadung ya sudah ada penilaian seperti itu. Lengkapnya Tribuners, kami telah terhubung dengan rekan Ramadan, jurnalis dari Warta Kota, untuk melengkapi informasi Anda. Selamat siang rekan Ramadan. Baik. Silakan dengan laporan. Ini silahkan lihat sendiri ya di dalam perwartaannya, karena sudah selesai. Cuman memang salah satu informasi yang diambil, Aiman itu tidak datang, tidak hadir karena dipanggilnya kemarin hari Kamis, dan waktu hari Kamis itu memang Pak Aiman tidak datang, dan itu pun digoreng tuh oleh sebagian termul ya, karena termul YouTuber Nusantara kan lagi pada ulang tahun tuh di Solo. Nah ini nanti ada yang bilang itu siapa, KBR Nusantara. Nah kalau misalkan Anda mau saya mengelaborasi permasalahan ini, tolong tuliskan di bawah kolom komentar ya. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.